Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suryoutomo dengan NIM 41524010 mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta, dengan dosen pengampu Ina Sabili Karima. Yaitu di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Data Science. Di bagian pertama itu ada tampilan dataset saya, yaitu berdasarkan sumber datasetnya itu dari Kaggle, yaitu CLCFC Men's Team, yang dimana saya ambil itu karena saya suka sepak bola, jadi saya ambil dari klub yang saya suka, Chelsea Squad tahun 2025. Nah, jumlah record atau ukuran filenya itu 41,91 KB. Format data CSV, daftar atributnya ada 16, jenis data, kategorik dan numerik. Dataset bersumber dari platform Kaggle, nama filenya itu CSV, jadi ukurannya sekitar segitu, 41,9 KB. Potensi analisis yang dapat dilakukan itu saya data itu ada 3, yaitu analisis komposisi tim berdasarkan posisi dan usia, mempelajari profil internasional pemain, asal negara, dan tim nasional. Selanjutnya menyajikan data visualisasi seperti distribusi, usia, tinggi badan, dan jumlah pemain per posisi. Nah, dari atributnya itu terdapat player ID, name, role, position, country code, national team, place of birth atau hari kelahiran atau kota tempat daerah, AG, umur, date of birth, tanggal pemain tersebut itu lahir, lalu ada height, tinggi, debut pemain, lalu debut summary, lalu ada bio dan squad number, image atau gambar, squad kategori, dan info. Nah, di sini ada, kita langsung masuk aja ke processing datanya. Ini data-data yang sebelum di encoding terdapat banyak yang missing value atau hilang atau tidak terisi setiap kolom dataset. Misalnya kalau kolom AG mempunyai 3 nilai, ini berarti ada 3 pemain yang datanya belum diisi untuk umur tersebut. Kesimpulan singkat, sebagian besar data sudah lengkap. Data yang paling banyak hilang ialah data debut, data tinggi badan, usia, serta nomor punggung. Nah, ketika sesudah di encoding itu terdapat di sini ya, output tersebut telah menunjukkan bahwa setelah dilakukan proses pembersihan, pengisian data yang hilang missing value, seluruh kolom dalam dataset ini memiliki nilai lengkap ditandai dengan angka 0 pada setiap baris. Angka 0 tersebut menunjukkan jumlah nilai kosong atau non-odd number pada masing-masing kolom, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi data yang hilang di dataset. Kolom seperti AG atau umur, height, tinggi badan, date of birth, kelahiran, debut date, tanggal pemain tersebut main di klub tersebut, squad number, nomor punggung, dan kolom lainnya semua sudah terisi dengan baik. Hal ini menandakan bahwa proses processing yang dilakukan berhasil mengatasi masalah data kosong baik dengan mengisi nilai median, mode, maupun label unknown sesuai jenis datanya. Dengan dataset ini sepenuhnya bersih tanpa missing value. Analisis data selanjutnya seperti perhitungan statistik, visualisasi, permodelan akan berjalan lebih akurat dan bebas dari error. Nah, selanjutnya ini ada encoding kolom kategorikal dan normalisasi data numerik. Sebelum di encoding itu, kalau position itu ada goalkeeper ada 4 dan defendernya ada 1. Kita ambil data singkatnya aja ya teman-teman, soalnya datanya itu ada banyak, jadi saya ambil 5 baris saja. Nah, di country code-nya itu
Ada ESP, DNK. SP itu Spanyol, DNK itu Denmark, BEL itu Belgia, USA, dan ESP juga Spanyol. Nah, sesudah encoding itu ada perubahan. Jadi data yang tadinya kategorikal kita ubah menjadi numerik. Position codingnya itu kalau kiper itu saya jadiin angka 8 dan kalau defender itu saya jadiin angka 5. Jadi goalkeeper itu sudah berurut angka 8 semua ada 4 dan defender ada 5. Pun kalau ada defender lain itu angkanya juga pasti kodenya angka 5. Negara juga saya ganti Spanyol dengan nomor kode 5, kalau Denmark itu 3, Belgia itu 1, saya itu 13, dan defender itu Spanyol itu ada 5, berarti antara pemain nomor urut 5 dengan pemain nomor urut 1 itu satu kewarganegaraan. Nah, di umurnya itu juga jadi normalisasi yang tadinya 27 kita jadi di bagian seperti ini ya teman-teman. Height normnya juga, tapi height normnya saya tidak cantumkan karena tidak muat screenshotnya teman-teman. Apa fungsinya? Mengubah data kategori teks menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning. Role position seperti midfielder itu defender, forward diubah menjadi angka, misal 0, 1, 2, 3. Nah, country code-nya itu England, Brazil, Spanyol diubah menjadi angka, menskalakan, menormalkan nilai numerik agar berada pada rentang 0 sampai 1. Nah, di sini ada tampilan lagi. Pada tabel tersebut terdapat kolom numerik asli yaitu age atau umur pemain dan height atau tinggi pemain dalam meter, serta kolom hasil transformasi yang berkaitan dengan proses encoding dan normalisasi. Kolom age tersebut dan norm height tersebut merupakan hasil dari normalisasi menggunakan metode min-max scalar. Proses ini mengubah nilai asli umur dan tinggi pemain ke dalam rentang 0 sampai 1. Tujuan normalisasi ini adalah untuk menyeragamkan skalar antar variabel numerik sehingga tidak terdapat fitur yang mendominasi proses permodelan statistik atau machine learning akibat perbedaan skala nilai. Nah, ini masih sama, ini position codenya itu ada di, kalau goalkeeper itu ada di angka 8, berarti ini kalau 5 tadi seperti yang semula, berarti 5 itu back atau defender. Nah, kalau negara itu kita ubah jadi angka 5 juga nih, saya 5 itu adalah Spanyol dan 3 itu kalau tidak salah tadi Denmark, untuk 1 itu Belgium, 13 itu untuk USA. Next. Nah, di sini terdapat analisis data statistik deskriptif, analisis data atau statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, rata-rata usia pemain adalah 23,51 tahun dengan median 23,65 tahun dan modus 19,5 tahun. Varian usia terbesar 11,58 serta standar deviasi 3,40 menunjukkan bahwa adanya variasi usia yang cukup besar dengan perbedaan usia antar pemain sekitar 3-4 tahun. Untuk tahun debut, rata-rata pemain memulai debut pada 2023, Mean 2023,44, median 2023, dan modus 2023 yang berarti sebagian besar pemain debut pada tahun tersebut. Varian 1,20 dan standar deviasi 1,10 menunjukkan bahwa tahun debut para pemain sangat seragam dengan selisih sekitar 1 tahun. Secara keseluruhan, variasi terbesar terdapat pada usia pemain, sedangkan tahun tersebut bersifat sangat konsisten. Nah, di sini ada hasil uji hipotesis sederhana. Pada hasil analisis ini, uji hipotesis satu sampel on sample test untuk mengetahui apakah rata-rata usia pemain Chelsea berbeda secara signifikan dari 25 tahun. Angka 25 dipilih sebagai standar umum usia pemain performa
seorang pemain sepak bola profesional. Hipotesis yang diuji adalah H0 hipotesis 0, rata-rata usia pemain Chelsea sama dengan 25 tahun. H1 hipotesis alternatif, usia rata-rata pemain Chelsea tidak sama dengan 25 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata usia pemain sebesar 25,35 tahun dengan nilai T statistik 0,2690 dan P value itu sama dengan 0,7894. Nilai P value lebih besar dari tingkat signifikan yang ditetapkan, A sama dengan 0,05, sehingga keputusan statistik adalah gagal, menolak H0. Artinya terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata usia pemain Chelsea berbeda dari 25 tahun. Nah, selanjutnya itu ada scatter plot grafik. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara usia pemain sumbu X tertinggi dan tinggi badan pemain sumbu Y dalam skuad Chelsea. Ini berarti usia dan tinggi badan. Setiap titik pada grafik memiliki satu pemain. Kedua, rentang usia pemain terlihat mulai sekitar 18 hingga 45 tahun. Tinggi pemain bersekitar 1,74 meter hingga 2,1 meter. Tujuan visualisasi ini adalah untuk melihat apakah terdapat pola atau hubungan antara usia dan tinggi badan pemain. Next, ada bar grafik. Bar grafik di atas merupakan diagram yang menampilkan jumlah pemain dan staf Chelsea FC berdasarkan posisi mereka di tim. Setiap batang mempresentasikan kategori posisi. Tinggi batang merupakan jumlah individu pada posisi tersebut. Posisi yang mencakup posisi pemain utama, terus seperti kiper, goalkeeper, defender, dan lain sebagainya. Lalu ada posisi staf, kepelatihan, head coach, asisten coach, dan lain sebagainya. Tujuan grafik ini untuk menunjukkan jumlah pemain dalam setiap posisi dan juga menampilkan staf yang terkait. Berarti yang paling banyak di Chelsea squad itu adalah midfielder, pemain tengah, lalu disusul dengan center back dan goalkeeper. Berarti yang paling banyak itu adalah pemain tengah dan goalkeeper. Selanjutnya ada grafik heatmap. Nah, heatmap tersebut menunjukkan kekuatan hubungan korelasi antar variabel numerik dalam dataset, yaitu player ID, age atau usia pemain, squad number atau nomor punggung. Nilai korelasi bersekitar dari -1 hingga 1. 1 korelasi sempurna positif, 0 tidak ada korelasi, dan -1 korelasi sempurna negatif. Warna yang lebih terang akan menunjukkan korelasi lebih tinggi. Selanjutnya ada visualisasi data atau regresi linear. Nah, di sini tuh kita menggunakan scatter plot menunjukkan hubungan antar tinggi pemain vs posisi yang sudah di-encode. Angka garis regresi adalah prediksi model MSE dan R/2 MSE kecil, error kecil sama dengan bagus, R2 itu mendekati, tapi regresi variabel kategori ini seperti posisi sebenarnya kurang ideal ya teman-teman. Nah, ini koefisiennya, ini penjelasannya di sini. Nah, baik, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan silahkan ditanya di kolom komen guys. Nanti codingannya insya Allah akan saya taruh di tempat file atau bio.